Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Yogi. Kali ini gue bakal mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Kali ini kan, pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau support gue sampai dengan sekarang. Ya, subscriber gue nyentuh 2300-an. Ya, semoga terus berkembang dan memberi manfaat ke banyak orang juga gitu. Dan video-video yang gue buat itu disclaimer, eh, tidak digunakan untuk tindakan kejahatan ataupun hal-hal lain, dan gue viewer untuk mengedukasi kalian supaya lebih berhati-hati tentang hacker ataupun ya sejenis orang-orang jahat yang mau menyalahgunakan terkait dunia IT gitu teman-teman. Sorry gue agak bindang karena emang lagi sakit. Oke, kali ini kita bakal belajar tentang Metasploit Framework karena teman-teman banyak tuh semenjak gua buat Android RRT dan itu videonya lumayan banyak yang nonton, dan ada komentar-komentar ya katanya ini hampir sama nggak tentang Metasploit Framework. Ya sebenarnya sama aja, cuman beda tools gitu teman-teman. Kalau yang kemarin gua buat itu tentang itu yang ngebuat yaitu adalah seorang developer yang ada di GitHub gitu teman-teman, dan bersifat open source dan bisa digunakan gitu untuk toolsnya. Terus kalau untuk Metasploit Framework ini adalah tools dari Kali Linux ya teman-teman. Ya gue udah bahas terkait Kali Linux di materi sebelum-sebelumnya tentang OSINT. Ya kalian bisa nonton aja apa itu Kali Linux gitu kan. Oke, sebelum gue masuk ke dalam materi, alangkah baiknya teman-teman ya subscribe dan like, komentar. Oke, untuk semua untuk video ini lebih berkembang lagi ke depannya gitu. Ngomong apa sih pak? Oke, kita lanjut aja ke dalam materi. Apa sih itu Metasploit Framework? Metasploit Framework adalah sebuah platform pengujian penetration ataupun ya penetration testing yang digunakan untuk menguji keamanan sistem komputer, jaringan, dan aplikasi. Jadi Metasploit menyediakan berbagai macam modul yang dapat digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan pada sistem target, teman-teman. Salah satu modul yang paling populer adalah Metasploit Framework adalah MSV Venom, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah tools untuk penetration testing yang ada di Kali Linux, dan ya untuk pengujian komputer, jaringan, dan aplikasi gitu teman-teman. Oke, yang paling populer yaitu adalah modul dari MSV Venom dari Metasploit Framework teman-teman. Ya mungkin ini udah agak sulit ya materinya. Ya semoga ya teman-teman lebih paham gitu. Dan gue juga sorry disclaimer karena gue lagi sakit, gak enak badan, dan gue batuk-batuk. Ya video ini bakal full batuk-batuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materinya, yaitu kita bakal pengenalan terkait MSV Venom teman-teman. MSV Venom adalah alat generasi payload yang terdapat dalam Metasploit Framework. Payload adalah kode yang dieksekusi oleh exploit setelah berhasil mengeksploitasi sebuah kerentanan pada sistem target, teman-teman. Exploit itu adalah teknik sebuah serangan, teman-teman. MSV Venom digunakan untuk membuat payload yang dapat digunakan untuk melakukan serangan pada sistem target. Gitu. Ini adalah penjelasan terkait MSV Venom, teman-teman. Oke, ya adalah sebuah payload yang dapat eksekusi untuk exploit ataupun serangan gitu. Membuat sebuah payload yang digunakan untuk ya serangan ke dalam sistem ataupun target gitu ya. Terkait penjelasan terkait apa itu MSV Venom. Bagaimana sih cara kerja si MSV Venom? MSV Venom dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai macam jenis payload seperti reverse shell, bin shell, encode payload, dan lain-lain. Jadi reverse shell itu adalah jenis payload yang dapat digunakan untuk membuka koneksi jaringan dari target ke penyerang. Sedangkan si bin shell adalah jenis payload yang digunakan untuk membuka koneksi jaringan dari penyerang ke target gitu teman-teman. Terus untuk encode payload adalah sebuah jenis payload yang diubah agar tidak mudah terdeteksi oleh sistem keamanan atau biasa disebut tentang enkripsi gitu teman-teman. Inilah salah satu dari cara kerja si MSV Venom teman-teman gitu. Semoga paham lah ya, mungkin bahasanya sulit untuk dimengerti ya teman-teman bisa ngulik ataupun eksplor lebih jauh lagi terkait penjelasan-penjelasan ini. Ini karena penjelasan secara singkat karena takutnya videonya terlalu panjang banget kayak kemarin 1 jam. Karena kemarin kalau untuk 1 jam itu emang ya kita ngimport package-nya gitu banyak gitu kan. Oke, ini kita masuk aja ke dalam materinya, yaitu membuat payload. Menggunakan MSV Venom, kita bisa membuat payload untuk perangkat Android, misalnya untuk membuat aplikasi Trojan yang mengakses sel, teman-teman. Contohnya, ya untuk komandannya seperti ini, MSV Venom, MinP itu adalah platform Android, Metapreter, Reverse TCP, Lhost,
adalah host dari penyerangnya, terus untuk L-port-nya adalah port yang digunakan untuk koneksi kembali, dan min-o Trojan aplikasi atau nama dari sebuah aplikasinya. Jadi si Massive Venom ini bakal nge-generate sebuah aplikasi yang dalamnya adalah ada sebuah Trojan ataupun backdoor gitu teman-teman. Hampir mirip ataupun ya sama aja dengan Android RRT yang udah pernah gue buat videonya gitu. Ini terkait tentang cara kerjanya. Terus selanjutnya nomor 2 yaitu menginstal payload. Setelah membuka aplikasi, penyerang akan mengirimkan aplikasi tersebut ke target. Ini bisa dilakukan melalui email, pesan, atau media sosial. Ketika target menginstal aplikasi tersebut, payload akan aktif. Dan udah gue bahas juga di video sebelumnya, biasanya seorang hacker itu mengirimkan sebuah aplikasi itu bisa melalui email, pesan, ataupun media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain gitulah. Yang cuman mengingat ya untuk bermain dengan psikologi. Gue juga udah bahas terkait video gue yang tentang kenapa kalian mudah dihack gitu kan, sosial media kalian mudah dihack, ya bisa ditonton aja, gue nggak perlu ngejelasin lagi dan itu udah jelas banget gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendapatkan akses. Setelah aplikasi terinstall, penyerang akan menunggu koneksi kembali Metasploit dengan perintah berikut. Metasploit ya, MSV console itu kita masuk ke dalam konsol si MSV, terus ya kita menggunakan use exploit multi handler, terus kita setting payloadnya, terus kita setting IP-nya, terus kita setting L-portnya, terus kita masuk ke dalam penyerangan. Seperti itu teman-teman. Ya semoga ini mudah dipahamin walaupun agak sulit ya. Selanjutnya untuk analisis forensik setelah serangan. Ini gue ambil dari websitenya Pak Ono, teman-teman ya silakan bisa explore juga di websitenya Pak Ono. Ya mohon maaf Pak Ono, ini untuk semua untuk edukasi ke teman-teman juga. Oke. Untuk langkah-langkah analisis forensiknya, yang pertama yaitu pengumpulan bukti teman-teman. Ambil gambar disk dari perangkat yang terinfeksi. Terus yang kedua adalah ekstrak log dan data aplikasi yang mencurigakan. Terus yang kedua yaitu analisis file aplikasi. Periksa aplikasi yang terinstall untuk mengecek tanda-tanda malware seperti aplikasi tool. Dapat digunakan untuk mendekompilasi aplikasi dan menganalisis code teman-teman. Jadi contohnya seperti ada aplikasi tools yang itu ya teman-teman bisa ngecek aja di dalam aplikasi-aplikasi itu ada terdapat malware apa enggak. Itu bisa juga. Terus selanjutnya nomor 3 adalah namanya log aktivitas. Jadi analisis log sistem untuk menemukan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan aplikasi Trojan. Terus yang selanjutnya itu cari jejak akses jaringan yang menunjukkan komunikasi dengan server penyerang. Ini agak sulit sih kalau untuk mencari jejak akses jaringan yang menunjukkan komunikasi dengan server penyerang, itu agak sulit teman-teman. Ya butuh kalian khusus untuk teman-teman yang bisa tahu gitu siapa yang menyerang aplikasi teman-teman gitu. Selanjutnya yaitu yang keempat ada identifikasi dan mitigasi. Ini untuk pemula juga bisa banget sih. Nah, untuk identifikasi kerentanan yang dieksploitasi untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Dan untuk tindakan ya teman-teman, bisa termasuk pembaruan sistem operasi atau menggunakan antivirus. Dan itu penting banget teman-teman kalau misalnya kita ada tuh update patching di Android. Teman-teman tuh banyak kan kadang minta update, itu kalian update aja untuk Androidnya, biasa tuh yang memperbarui keamanan security di dalam Androidnya gitu. Selanjutnya yaitu menggunakan antivirus. Ya sebenarnya mau itu diupdate ataupun antivirusnya gue udah ngebahas, ini terkait dengan psikologi ya manusianya gitu. Karena kadang seorang hacker tuh kan bermain dengan psikologi teman-teman. Ya yang pertama ya biasanya dia orang mendeskripsikan tentang ya ekonomi, terkait ekonomi di masyarakat Indonesia kan kebanyakan ya menengah ke bawah ya kan, dan itu biasanya mereka menargetkan sebuah tipuan-tipuan deskripsi tentang ya uang gratis dan lain-lain seperti itu. Ini pentingnya edukasi ke teman-teman yang udah jago IT, ke masyarakat sih itu. Seharusnya itu Kominfo yang sudah setiap minggu itu memberi edukasi ke kelurahan-kelurahan gitu sepertinya. Seharusnya seperti itu. Kan udah gue bahas lagi sebelumnya. Oke, gitu aja, kita lanjut aja ya. Semoga video ini sama dengan Kominfo lah. Oke, kesimpulannya. Trojan di Android dapat dieksploitasi menggunakan alat seperti MSV Venom. Namun setelah serangan analisis forensik yang penting untuk mengidentifikasi kerentanan dan mencegah serangan lebih lanjut, ini menunjukkan pentingnya tidak hanya memahami teknik penyerangan, tetapi juga cara melindungi dan menganalisis perangkat setelah terjadinya insiden, teman-teman. Gitulah seperti itu ya. Oke, kita terima kasih terkait materi ini sudah selesai. Nah ya cukup singkat ya. Semoga teman-teman paham gitu terkait materinya. Kira-kira berapa menit? 9 menit. Ini cukup singkat banget gitu kan untuk materinya. Selanjutnya kita bakal
masuk ke dalam Kali Linux teman-teman. Teman-teman kalau misalnya belum menginstal Kali Linux dan VirtualBox, silahkan nonton video gua bagaimana cara menginstal Kali Linux di dalam VirtualBox itu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam ini, gua remote Kali Linux gua. Gimana cara menggunakan nge-remote dari VirtualBox ke remote desktop. Silakan teman-teman menggunakan yaitu XRDP. apt, ini contoh apt install XRDP nih. Dan berhubung gue udah install, ya udah gitu kan, udah gue remote juga, udah berhasil gue remote. Ya, teman-teman ntar kalau misalnya belum install, tinggal dia bakal mendownload gitu. Terus cek lagi nih, dicek XRDP-nya, status XRDP. Oke, salah, apt malahan. Sistem CTL status XRDP. Ini udah running ya kan. Kalau misalnya belum running, teman-teman silakan, ini gua clear dulu. Sistem CTL. Oke, start XRDP. Nah, ini udah muncul, udah mulai. Terus selanjutnya kita enable service ya teman-teman. Udah mengaktifkan, kita service-nya juga jangan lupa diaktifin. Ini kalau misalnya udah aktif service-nya, teman-teman cek lagi statusnya apakah ada running. Nah, ini kalau misalnya udah running, udah aktif ya oke. Selanjutnya teman-teman tinggal pergi ke remote desktop dan pastikan oke nih, VirtualBox kalian di Kali Linux ya itu dalam mode homestay teman-teman, tetap di halaman beranda tapi tidak login ke dalam si Kali Linux-nya. Oke. Karena kalau misalnya kalian login di VirtualBox, otomatis kalian bakal terputus di remote desktopnya ataupun tidak bisa digunakan. Dan jangan lupa diganti jaringannya. Oke, bentar. Kalian jangan lupa itu udah gue bahas di fundamental. Oke, jangan lupa kalian ganti jaringannya menjadi bridge adapter, terus cek IP kalian berapa, silahkan di remote gitu teman-teman. Seperti itu untuk penjelasannya. Selanjutnya kita clear aja. Gue bisa pakai clear, bisa Ctrl L, bisa itu. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas yaitu kita bakal ngebuat terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam sini, terus kita masuk ke proses edit. Oke, sintak yang kita copy aja teman-teman. MSV Venom ls Trojan APK. Oke, ini kita nggak usah pakai Trojan, kita tes. Oke. Kita masuk ke remote desktop, kita copy aja, paste clipboard. Nah, ini oke, Metasploit. Kita tes di sini pakai Metasploit. Oke. Ini benar platform Android, Metaplater, reverse TCP, lhostnya kita ganti IP-nya ke IP penyerang 192.168.0167 teman-teman. Oke. L portnya gue pakai port 44. Oke, bentar. 444. Oke. Ini kita enter aja. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan si MSV Venomnya, Metasploitnya nge-generate aplikasinya gitu. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Dia bakal ngebuat sebuah pilot nih, sesnya. Oke. Coba kita ls. Nah, ini ada namanya Metasploit aplikasi teman-teman. Oke. Ini udah berhasil. Habis itu teman-teman silahkan install apt get install Apache 2. Oke teman-teman, ini gue udah install, silahkan kalian install. Oke. Terus jangan lupa dijalankan Apache-nya, cek dulu status Apache 2 nya. Nah, ini udah running gua. Terus kalau misalnya belum running, kalian tinggal jalankan start, terus jalankan juga si service-nya, enable sistem CTL, enable. Oke. Nah, ini udah semua. Terus cek lagi apakah sudah jalan atau belum. Nah, ini di jalan teman-teman, seperti itu ya. Selanjutnya kita pindahkan dari aplikasi yang sudah kita generate menggunakan MSV Venom Metasploit. Kita copy cp Metasploit apk, terus kita masuk ke dalam var www.html. Oke, ini udah berhasil masuk ke dalam si Apache server atau web servernya teman-teman. Kita perkecil, terus kita menggunakan Android SDK Manager. Sorry, agak batuk.
Bentar ya. Kita pergi ke Google Chrome teman-teman. Masukkan IP-nya berapa? 192.168.0167, ini benar. Terus kita masuk ke slash metasploit.apk. Nah, oke. Apakah ini salah? Metasploit. Oke, ini kurang teman-teman. Ini kurang i.apk. Nah, ini udah berhasil ngedownload. Kita open aja. Kita open, kita next teman-teman, kita install. Nah, sebenarnya sih Google Protector itu udah mengasih tahu setiap teman-teman menginstal dari aplikasi sumber tidak terkenal yang tidak ada di App Store ataupun Play Store, kemungkinan dia bakal menanyakan bahwasannya apakah kalian tetap melanjutkannya, bahwasannya aplikasi ini berbahaya gitu, beresiko jika kalian tetap menginstal aplikasi ini. Karena kita untuk penetration testing ya kita install aja gitu. Oke, ya tergantung manusianya lagi kan, kembali lagi tentang psikologi gitu. Mudah. Nah, ini udah berhasil teman-teman, kita open aja. Nah, ini udah masuk ke dalamnya, semuanya udah masuk ya kan. Selanjutnya ini tinggal kita bisa aja otak-atik di sini kan. Oke. Ini udah bisa ya, udah berhasil. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita masuk ke dalam CLI. Kita masuk ke dalam sini, kita masuk ke dalam MSV console teman-teman. Sorry nggak hafal ya. Masuk ke dalam MSV console, kita paste keyboard, kita enter. Oke, ini masuk ke Metasploit. Kita menjalankan Metasploitnya, kita running. Nah, ini masuk ke Metasploitnya teman-teman. Oke, bentar. Ini kita tunggu dulu beberapa saat sampai dengan selesai sessionnya. Nah, ini udah semua, kita clear bisa nggak ya? Oke, bisa clear. Oke, ini kita perbesar aja deh. Oke, kita perbesar lagi. Langkah selanjutnya yang kita butuhkan yaitu, bentar ini mati lagi anjay. Oke, use exploit meta handler. Oke, bentar kayak udah ada sih. Belum ya? Belum. Use. Ini copy aja teman-teman. Nggak kelamaan, kita copy aja. Oke, bentar. Ini aduh gimana? Ini kita copy aja, paste keyboard. Terus kita enter. Nah, kita masuk ke MSV 6-nya. Terus ini kita masukkan yaitu namanya kita men-setting playloadnya terlebih dahulu teman-teman. Set playload Android Meta. Ini kita copy terlebih dahulu. Terus kita masuk ke dalam remote desktop lagi, kita paste aja di sini, paste selection ataupun, nah, aduh salah ini sepertinya, atas buat APK. Oke, kita paste clipboard. Nah, ini teman-teman. Oke, kita udah setting nih, udah berhasil. Terus selanjutnya kita setting. Oke, bentar ini kita hidupin aja nggak usah. Oke. Yang kita lakukan selanjutnya yaitu kita set lhost 192.168.0167. Nah, ini berhasil. Terus kita masuk, kita setting portnya lport. Nah, ini aduh salah, lport 4444, sorry ya teman-teman. Nah, ini oke. Terus selanjutnya kita masuk ke dalam mode exploit, masuk ke dalam mode serangan. Apakah berhasil? Aduh, ini kayak, nah ini berhasil ya teman-teman. Dia lagi nge-reverse. Oke, apakah kita berhasil masuk ke dalam Androidnya? Kita tunggu dulu beberapa saat lagi memulai ataupun mencari. 192.168.167. Oke, seharusnya berhasil ya. Ini lagi loading teman-teman, kita tunggu aja beberapa saat sampai dengan muncul.
udah nggak bisa diinstal lagi karena kita udah berhasil install. Nah ini teman-teman udah berhasil ya, kita udah dapatkan. Nah ini kita udah berhasil ke Metaproter. Ini kita udah bisa ngotak-ngatik apapun di sini. Contoh misalnya yaitu size info. Jadi kita mendapatkan sebuah informasi dari sebuah Androidnya. Contoh ini Android 8.Linux, terus 1.1.86 sama aja sih untuk komputernya itu localhost 6. Selanjutnya ada apa aja sih yang bisa digunakan oleh Metasploit, yaitu kita bisa klik aja sini head teman-teman, command line, geolocate copy clipboard. Kita bisa mengecek geolocate-nya. Aduh ini mana sih, kita clear terlebih dulu deh, bisa nggak? Oh nggak bisa ya, oke nggak bisa ya teman-teman. Oke gini aja deh, kita paste clipboard aja di sini, kelihatan semoga ya. Ini salah anjir, geolocate kita copy dulu, kita paste teman-teman, paste clipboards. Oke, Android got operation violate. Oh iya karena gua nggak bisa nih ya. Coba kalau misalnya kita apalagi yang bisa nih, apalagi yang ulan got location, kita coba paste clipboard. Oke, paste selection. Oke. IP key, geolocation, your IP key, you enter IP. Oke, gitu aja sih. Terus selanjutnya, ini biasanya kalau untuk aplikasi secara resmi itu bisa kelihatan ya teman-teman. Ataupun Android yang teman-teman bisa gunakan itu bisa aja. Selanjutnya kita bisa dump calling. Ini kita exit dulu deh ya. Kita exit dulu bentar. Terus kita clear dulu. Kita clear. Have dulu bentar. Aduh sorry. Exploit. Ntar gua ini aja deh. Mau gak? Ini mati Androidnya. Sorry. Oke, ini udah lagi muncul. Apakah berhasil? Lagi memulai mencari. Aduh, ntar kita install lagi deh ya, karena kita keluar. Nggak perlu diinstal lagi sih, kita udah bisa. Nah, kita open. Nah ini udah berhasil ya teman-teman. Oke gini aja deh ya. Sorry. Itu biar aja kita cuekin aja, dan apa aja yang bisa kita dapat. Contohnya seperti ini. Oke bentar ini. Apa aja yang bisa didapat kita help dulu. Kita help. Bisa kontrol nggak bisa? Oh bisa. Astaga aja bisa kontrol. Nggak perlu pakai komennya, bisa kontrol. Oke gini aja teman-teman ya. Ini kita help terlebih dahulu. Kita help lagi. Nah ini kita copy dulu. Oke kita copy, malah kita paste. Copy dulu, selection, terus kita pergi ke notepad. Gue juga nggak terlalu hafal. Nah ini teman-teman kita cek di sini. Selanjutnya kita Ctrl L aja. Kita gunakan di sini. Ini kita bisa menggunakan dump collect untuk memanggil, mendapatkan sebuah log dari panggilan paste clipboards. Nah ini karena telepon ini menggunakan SDK manager dan tidak ada panggilannya, kemungkinan tidak dapat menemukan transaksi apapun teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk dump kontak juga nggak ada juga. Coba kalau misalnya pakai Android resmi kemungkinan datanya kelihatan sih. Ini juga nggak ada. Terus bisa mendapatkan sebuah SMS juga. Ini SMS masuk bahaya banget ya. Oke, ini juga nggak bisa juga. Dan gue kemungkinan bakal nge-record aja deh. Ini check root. Coba kita bisa menggunakan check root activity start. Terus coba check root. Check root.
Davis no root, nggak bisa, ini bukan root teman-teman. Oke, apa aja yang bisa ya? Bentar ya. Selanjutnya itu ada, coba kita jajarin satu-satu. Ada IP icon, head IP icon, head aplikasi icon from, coba bisa nggak? Activity, oh seperti itu ya. Activity man was hidden. Jadi dia oke, kita coba. Meta operator head IP icon activity main activity was hidden. Oh, dia aplikasi dari main activity-nya kalau nggak salah ke hidden ya. Apakah masih ada? Oh, udah nggak ada teman-teman. Jadi ini ke menyembunyikan sebuah aplikasi icon dari main activity yang kita download teman-teman, seperti itu ya. Ini bahaya banget sih. Terus intervar collection kapabilitas. Ini bisa ngirim pesan juga, kita coba send SMS deh. Bisa nggak kita menjalankan SMS? Oh, ini nggak bisa. You must enter both destination address SMS text body. Coba send SMS min D min T. Coba kita pakai ini aja, format ini. Kita format ini ya, contoh aja, contoh. Apakah bisa ngirim SMS? Kayaknya nggak bisa sih. Kalau untuk aduh, bentar ya. Aku nggak mau sih, tolong. Paste keyboards. Oke. Oh, ini bisa teman-teman, bisa ngirim SMS ya. Terus SMS. Nah, ini gila tiba-tiba keren juga ya Metasploit. Sorry gue dusun banget kan, baru tahu ya kan. Baru nyoba maksudnya. Set audio mode. Ini kita bisa ngeset audio mode, banyak banget sih sebenarnya toolsnya. Kalau gue baca satu-satu, ringer mode bos. Oh, ini bisa diaktifkan modenya jadi mode sunyi ataupun mode apapun itulah. Untuk audionya, database. Oh, ini bisa SQLite query SQLite. Coba kita backlog. Oh, Ctrl L. Coba apa? SQL query min data com. Oh, ini bisa kita bisa mengambil melihat sebuah data query yang dari browser si Androidnya gitu teman-teman. Juga kita bisa nggak sih select from, coba kita baca di sini SQL query. Bentar ya, ini cokis, coba kita cek ya. Coba kita cek apakah bisa. Ini kita copy, terus selanjutnya kita paste. Wah, bisa teman-teman. Tuh, ini bisa kebaca semuanya. Oke. Oke. Teman-teman, walaupun ada error ya. Meta-meta berapa? Bin MS console, ini kayaknya salah deh, ini kayak error deh, gue nggak tahu sih ini benar apa enggak, tapi ya sebenarnya error untuk menjalani komunikasi expression. Oh, ini nggak bisa karena pakai ini sih, SDK. Oke, bentar ya, mana lagi? Mati nih. Selanjutnya ada apa lagi sih? Masih nggak bisa ya? Oh, nggak bisa, masih nggak bisa, masih error. Oke, selanjutnya ada apa lagi sih teman-teman yang kita bisa lakukan? Wake clock, enable, disable wake clock. Wake clock ini sebuah jam ya. Bisa waker, disable gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Selanjutnya wawulan, ini one geolocate. Kita ini geolocate, ini get current location. Ini location gua aktif gak sih? Bentar. Location gua aktif gak? Anjir, ini gak ada map locationnya. Yaudah, seperti itu ya teman-teman untuk Metasploit, dan berbahaya banget ya. Ini teman-teman bisa cek aja headnya. Dan sekali lagi ini untuk penetration testing teman-teman ya gitu. Ini tidak digunakan untuk ini, juga kita bisa nge-record si, aduh, coba kita webcam dulu, kita gunain webcam ntar.
Eh, salah. Oke, kita coba lagi deh beberapa tools ini lumayan menarik sih. Paste kita copy terlebih dahulu. Ini kita nih. Coba kita record mic. Apakah berjalan dengan lancar? Aduh, sorry. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Nih, oke, berhasil kita baca nge-record. Tapi dia langsung nge-stop ya. Coba kita webcam chat. Ini anjay. Ya seperti inilah ya contohnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa kelihatan. Ini error. Oh, dia lagi nggak buka webcam. Selanjutnya ada apa lagi sih? Ini webcam list. Back to kamera. Oke. Coba kita jalanin. Aduh, sorry. No. Satu. Oke, ini gua buka terlebih dahulu tah. Apakah udah bisa? Oke, Oke, bentar. Mana? Ini webcam list. Oke, bentar ya. Kamera. Oke. Mana sih? Bentar ya teman-teman, sorry. Ini malah. Alah. Kita coba remote desktop. Camlist 1. Gak bisa. Duh. Camlist 2. Gak bisa juga. Kira seperti itulah ya teman-teman. Untuk metasploit, Discord cam, webcam snap. Oh, ini bisa ngambil webcam. Snapshot. Oke, kontrol. Bisa nggak? Coba kita tunggu. Oh, bisa ya? Oh, bisa coba. Kita bisa mendapatkan video. Oke. Apa sih webcam snap ini? Snapshot webcam. Ini coba ini webcam. Dia bisa ngambil tadi karena gue buka video ya. Coba kita cek lagi. Apakah bisa? Apakah bisa running teman-teman? Oke. Seharusnya bisa ya. Oh, nggak bisa. RTO anjir. Oke, itu aja sih ya. Ini sebenarnya bisa ya digunakan untuk aplikasi ataupun Android yang beneran. Karena kan gue pakai SDK Manager untuk penginstalan testing aja dan untuk uji coba. Itu aja mungkin teman-teman pembahasan terkait Metasploit, framework Metasploit. Ya semoga video ini bermanfaat dan jangan gunakan video ini secara sembarangan ataupun hal-hal negatif, dan itu gue di luar tanggung jawab gue karena full murni gue untuk ngebuat video ini supaya teman-teman bisa belajar tentang dunia IT, cyber security dan hal-hal lain lah pokoknya. Dan itu untuk fondasi teman-teman untuk belajar lebih giat lagi gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, dadah, happy learning, see you.